Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dari kelompok Arianti Visiati dan McLean Haye. Saya Arianti Visiati. Saya akan menjelaskan mengenai kajian budaya dan hermeneutika. Kajian budaya ataupun disebut juga dengan cultural study ini pertama dipelopori oleh Richard Hogarth dan Raymond Williams dari Universitas Birmingham, Inggris pada tahun 1960-an. Dari Inggris, kajian budaya ini meluas ke Amerika, Asia, sampai ke Eropa. Definisi dari kajian budaya menurut Becker 2010 adalah kajian budaya mengeksplorasi kebudayaan sebagai praktik pemaknaan dalam konteks kekuatan sosial. Sedangkan menurut Hall 1997, kajian budaya adalah sebuah klaster ide-ide, gambaran, dan praktik-praktik yang menyediakan cara menyatakan bentuk pengetahuan dan tindakan yang terkait dengan topik tertentu, aktivitas sosial, atau tindakan institusi dalam masyarakat. Menurut Ratna 2006, kajian budaya adalah suatu interdisipliner di mana perspektif dari disiplin yang berlainan secara selektif dapat digunakan untuk menguji hubungan kebudayaan dan kekuasaan. Dari sini secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kajian budaya adalah kajian mengenai budaya yang memanfaatkan berbagai aspek di luar bidang budaya seperti aspek sosial, ekonomi, dan politik yang juga bisa mengangkat hubungan kebudayaan dan kekuasaan. Karena kajian ini tidak hanya terkait dengan aspek budaya itu sendiri, tapi berkaitan dengan aspek-aspek yang lain, maka kajian budaya bisa dikatakan sebagai ilmu yang interdisipliner. Kajian budaya atau cultural study ini merupakan bagian dari studi sastra karena banyak karya sastra yang mengandung fenomena dan realitas sosial di dalamnya. Contohnya karya-karya sastra yang lahir di dalam masa penjajahan. Ada banyak karya sastra yang lahir di masa penjajahan yang menceritakan tentang peristiwa para pejuang yang berjuang untuk meraih kemerdekaan. Dan salah satu peristiwa tersebut adalah peristiwa di tempat pengasingan. Pengasingan sendiri adalah salah satu alat bagi bangsa atau cara bagi orang Belanda atau bangsa Belanda untuk mengeliminir pihak-pihak yang dianggap membahayakan kekuasaannya. Nah, pada karya seperti ini dapat dikaji budaya yang terkait politik kekuasaan di masa itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hermeneutika. Hermeneutika itu sendiri asal katanya dari bahasa Yunani, yaitu hermenein, yang berarti menafsirkan. Kata benda dari hermenein adalah hermenia, yang berarti tafsiran. Hermenein sendiri berasal dari kata Hermes. Hermes adalah nama seseorang yang merupakan utusan dewa Zeus atau Jupiter. Tugas dari Hermes adalah menyampaikan pesan-pesan dari langit ataupun dari Tuhan kepada manusia yang ada di bumi atau sebagai perantara. Jadi perannya adalah menafsirkan bahasa yang ada di langit atau bahasa Tuhan agar bisa dimengerti oleh manusia. Nah, definisi hermeneutika diambil dari peran Hermes itu, yaitu ilmu menginterpretasikan teks. Pengertian atau definisi hermeneutika sendiri juga dapat dikatakan sebagai seni dan ilmu menafsirkan, khususnya tulisan-tulisan berkewenangan, terutama berkenaan dengan kitab suci atau identik dengan tafsir. Para ilmuwan klasik dan modern juga sepakat bahwa
Hermeneutika bisa dikatakan sebagai sebuah proses mengubah sesuatu dari ketidaktahuan menjadi mengerti. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan hermeneutika. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada awalnya hermeneutika digunakan sebagai metode untuk menafsir kitab suci. Pada tahap selanjutnya, hermeneutika berkembang sebagai metodologi filologi umum. Pada saat ini, hermeneutika digunakan sebagai metode untuk menafsir teks-teks sastra klasik dari Yunani dan Latin. Kemudian berkembang menjadi hermeneutika berkembang sebagai ilmu tentang semua pemahaman bahasa. Hermeneutika pada saat ini berfungsi untuk memahami berdasarkan teori-teori linguistik. Pada tahap selanjutnya, hermeneutika berkembang sebagai landasan metodologis dari ilmu-ilmu kemanusiaan. Pada masa ini, hermeneutika berfungsi sebagai landasan metodologis bagi ilmu humaniora. Tokohnya adalah Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey, yaitu seorang filsuf sejarah. Selanjutnya, hermeneutika berkembang sebagai pemahaman eksistensial dan fenomenologi eksistensi. Pada saat ini, hermeneutika berfungsi menafsirkan fenomena keberadaan manusia itu sendiri melalui bahasa. Kemudian, hermeneutika berkembang sebagai sistem penafsiran. Pada masa ini, hermeneutika berfungsi sebagai seperangkat aturan penafsiran dengan cara menghilangkan segala misteri yang menyelimuti simbol, yaitu dengan membuka selubung yang menutupinya. Tokohnya adalah salah satunya Paul Ricoeur. Setelah ini, saya akan menjelaskan dua orang tokoh hermeneutika yang teori-teorinya banyak dipakai di karya sastra. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan hermeneutika dari Paul Ricoeur. Paul Ricoeur yang lahir tahun 1913 di Prancis Selatan. Menurut beliau, hermeneutika merupakan kegiatan penafsiran dan pemahaman terhadap teks. Lebih jauh lagi, dalam bukunya The Interpretation tahun 1965, Paul Ricoeur menyatakan hermeneutika sebagai teori mengenai aturan-aturan penafsiran, yaitu penafsiran terhadap teks tertentu atau benda atau simbol yang dianggap sebagai teks. Simbol-simbol tersebut menggambarkan makna lain yang bersifat tidak langsung dan ada yang merupakan kata kiasan. Nah, interpretasi merupakan cara untuk menemukan makna yang tersembunyi di balik simbol-simbol tersebut. Di dalam karya sastra, setiap interpretasi adalah upaya untuk mengungkapkan lipatan makna di balik simbol-simbol yang terkandung di dalam karya sastra tersebut. Paul Ricoeur mengatakan ketika menafsir sebuah teks, maka kita perlu melakukan yang disebut dengan dekontekstualisasi. Dekontekstualisasi itu bisa dikatakan sebagai pembebasan dari konteks ataupun dari makna pengarang. Hal ini dilakukan untuk menjaga otonomi teks. Otonomi teks adalah di mana pembaca bebas memaknai atau menafsir makna dari teks tersebut tanpa dipengaruhi oleh makna dari pengarang. Dengan adanya otonomi teks, maka setiap pembaca bisa memaknai sebuah teks berbeda-beda. Nah,
Agar kita dapat melakukan dekontekstualisasi, maka kita perlu membebaskan pikiran kita dari 3 hal yang berikut ini. Yang pertama adalah kita perlu membebaskan dari pikiran dari intensi ataupun maksud pengarang. Nah, yang kedua, kita juga perlu untuk membebaskan pikiran dari situasi kultural dan kondisi sosial ketika tulisan itu ditulis oleh pengarang. Yang ketiga, kita juga perlu membebaskan pikiran dari pikiran untuk siapa teks itu dimaksudkan. Setelah melakukan dekontekstualisasi ataupun membebaskan diri kita dari makna ataupun konteks dari pengarang, maka barulah kita melakukan yang disebut dengan rekontekstualisasi. Rekontekstualisasi adalah memaknai kembali teks yang kita baca berdasarkan pikiran dan latar belakang dari kita ataupun pembaca. Nah, dengan melakukannya rekontekstualisasi, maka akan menemukan makna-makna baru yang terbebas dari pengarang, dan setiap pembaca akan mempunyai satu sama lain makna yang berbeda. Kemudian Paul Ricoeur mengatakan bahwa ada prosedur umum untuk memahami teks sastra. Yang pertama adalah teks harus dibaca dengan penuh kesungguhan, menggunakan imajinasi yang penuh rasa simpati. Yang kedua adalah orang yang menggunakan strategi hermeneutika harus terlibat dalam analisis struktur bahasa teks, kemudian menentukan tanda-tanda simbolis penting di dalamnya dengan tujuan menyingkap makna batin tersembunyi. Jadi, ketika kita ingin menafsir sebuah teks sastra, maka pertama kita harus menganalisis struktural dari bahasa teks tersebut, baru kemudian menentukan simbol-simbol penting dan mencari atau menyingkap makna yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir adalah seorang ahli hermeneutika harus melihat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan makna dan gagasan dalam teks merupakan pengalaman tentang kenyataan non-bahasa yang dinyatakan dalam bahasa. Berikutnya saya akan membahas mengenai Jacques Derrida. Jacques Derrida lahir tahun 1930. Beliau mempelopori hermeneutika dekonstruksionis. Dekonstruksionisme merupakan hasil kritik Derrida terhadap apa yang disebut dengan logosentrisme dari aliran strukturalisme sebagai keinginan akan suatu pusat. Asal kata logosentrisme adalah dari kata logos yang mengkonsentrasikan pusat kehadiran kepada sabda Tuhan. Logosentrisme selalu mengembalikan asal kebenaran pada kata-kata yang diucapkan, pada suara pikiran dan pada suara Tuhan. Di dalam sebuah teks ataupun karya sastra, logosentrisme bisa dikatakan sebagai makna tunggal yang dianggap paling benar dan yang diinginkan oleh pengarang. Ketika berbicara mengenai logosentris, maka tidak terlepas dari apa yang disebut dengan oposisi biner. Oposisi biner adalah dua hal yang berpasangan yang saling berlawanan. Contohnya hitam dan putih, kurus dan gemuk, wanita dan pria, pemerintah dan rakyat. Di oposisi biner ini menghasilkan menghasilkan hubungan superior dan inferior. Contohnya adalah ketika kita lebih menyukai putih daripada hitam. Kita merasa putih lebih baik daripada hitam. Kemudian banyak orang yang berpikiran bahwa laki-laki lebih kuat daripada wanita. Nah, hubungan seperti ini
disebut dengan hubungan yang superior inferior. Superior adalah kalau hitam dan putih, yang superior adalah putih, hitam adalah inferior, atau yang baik adalah putih, yang jelek adalah hitam. Kalau dalam hubungannya antara pria dan wanita, maka kalau pria dianggap lebih kuat, maka pria superior, sementara wanita inferior. Di dalam setiap hubungan oposisi biner, pasti kita cenderung untuk memilih satu mana yang lebih baik di antara pasangannya. Nah, hubungan seperti ini adalah yang disebut dengan hubungan hierarki. Jadi, oposisi biner menghasilkan hubungan hierarki. Nah, kemudian Derrida juga mengungkapkan konsep yang disebut dengan difference. Nah, difference ini mempunyai 3 makna, yaitu yang pertama adalah to differ atau membedakan, atau differe menyebarkan, dan differ artinya menunda. Jadi sebuah makna itu bisa berbeda-beda dan tidak ada makna yang absolut. Makna itu selalu tertunda. Jadi maksudnya tidak ada makna yang totalitas ataupun tunggal, dia selalu tertunda. Di sebuah makna suatu hal atau pernyataan itu dia tidak totalitas berhenti di satu atau tunggal, tapi dia melahirkan dapat makna yang baru. Makna yang baru kemudian dapat menghasilkan juga makna yang baru lagi, begitu seterusnya. Contohnya misalnya untuk kata bahagia. Kata bahagia orang ada yang memaknakan sebagai ketika mempunyai uang. Tapi bahagia juga bisa bermakna ketika kita mempunyai mobil, atau mempunyai rumah, atau mempunyai ini, atau mempunyai itu, dan lain-lain. Jadi kata bahagia itu maknanya tidak berhenti, tidak total berhenti di satu makna, tapi bisa mempunyai makna yang banyak. Nah, oleh karena itu, karena dia bukan stop di satu makna, maka disebut dengan makna penundaan atau penundaan makna. Nah, menurut Derrida, mendekonstruksi berarti melakukan pembalikan hierarki yang tadi disebutkan, yaitu hierarki yang terjadi karena adanya oposisi biner. Nah, caranya adalah dengan melakukan differencing, yaitu dengan mencari makna lain sehingga dapat menguak apa yang dibalik teks tersebut. Contohnya, misalnya dalam cerita Malin Kundang, yang mungkin ini kita sudah pernah bahas di kelas semester lalu. Malin Kundang dikatakan sebagai anak yang durhaka atau mungkin orang yang jahatnya. Sementara tentu saja di balik itu ada orang yang baiknya. Nah, orang baiknya di sini adalah ibunya. Tapi apabila dicermati atau ditelaah makna dari teks tersebut, maka kita dapat lebih jauh. Apabila kita menelaah makna teks tersebut lebih jauh lagi, maka kita dapat menemukan bahwa sebenarnya Malin Kundang itu tidak jahat, tapi dia adalah seorang yang berusaha keras, yang senang bekerja keras, sehingga dia berhasil menjadi orang di perantauan. Nah, kemudian contoh lainnya adalah cerita Cinderella. Di dalam cerita Cinderella, Ibu Tiri dikatakan sebagai orang yang jahat, sementara Cinderella adalah orang yang baik. Tapi sebenarnya kalau ditelaah, maka Ibu Tiri
bukanlah orang yang jahat. Sebenarnya dia melakukan itu untuk kepentingan Cinderella agar Cinderella bisa bertahan di kehidupan yang keras di dunia. Sementara Cinderella sendiri bukanlah orang yang baik seperti yang orang-orang pikirkan. Sebenarnya Cinderella adalah pemalas. Hal itu karena Cinderella tidak melakukan pekerjaan rumah tangga yang diminta oleh ibu tirinya. Yang melakukannya adalah peri-perinya. Maka dia dikatakan orang yang malas atau pihak orang yang tidak baiknya. Baik, mungkin sekian dari dulu pembahasan saya mengenai kajian budaya serta hermeneutika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.